keris hingga kini selalu memiliki nilai sentimental tersendiri, khususnya bagi yang masih percaya keris punya nilai spiritual dan magis. Keris adalah belati berbentuk asimetris yang tidak hanya digunakan sebagai senjata tapi juga sebagai benda pembawa kekuatan spiritual. Keris lekat dengan berbagai kultur yang mengelilinginya, salah satunya adalah adanya tata cara perawatan khusus yang dikenal sebagai proses jamasan atau jamas. Ini adalah sebuah proses membersihkan keris yang biasanya dilakukan pada malam 1 Suro. Namun sebenarnya, keris tidak melulu harus disucikan pada malam 1 Suro saja. Menurut Nasib Hadi Prayitno, seorang konservator dari Museum Pusaka, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, proses membersihkan keris pada malam 1 Suro itu hanyalah kepercayaan belaka. Tidak harus 1 Suro, itu hanya prosesi saja. Kalau membersihkan bisa kapan saja. Jangan menunggu 1 Suro apalagi kalau kerisnya sudah sangat karatan nanti malah rusak, jelas Nasib. Hal itu disampaikan saat gelaran acara United Nations Day 2019, Indonesian Heritage for Global Peace and Sustainable Development di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada Senin tanggal 2 Desember tahun 2019. Menurutnya, proses yang paling penting adalah melakukan proses penyucian dengan benar sehingga keris terawat dengan baik. Selain itu, ia mengaku hanya membaca doa biasa sebelum melakukan proses penyucian keris. Dalam kesempatan tersebut, motif keris yang bisa muncul setelah dimandikan dengan air warangan atau air yang sudah dicampur dengan arsenik. Bahan-bahan yang perlu disiapkan adalah air biasa dengan kembang, air jeruk nipis, air yang sudah dicampur bubuk warangan, dan sabun. Pertama, memulainya dengan mencelupkan keris ke dalam air kembang lalu menggosok keris yang berkarat dengan air jeruk nipis. Air jeruk nipis ini berfungsi untuk menghilangkan karat pada keris. Proses ini terus dilakukan hingga karat mulai menghilang. Motif keris yang bisa muncul setelah dimandikan dengan air warangan atau air yang sudah dicampur dengan arsenik. Kalau sudah hilang dicelup ke air lagi sampai air jeruk nipisnya hilang, lalu dicelup ke dalam air warangan ini. Ini air yang dicampur arsenik. Air warangan yang berwarna hitam pekat dan berbau menyengat ini nantinya berguna untuk memunculkan motif pada keris. Keris memang biasanya bermotif, hasil dari tempaan besi saat pembuatannya. Dalam proses ini, sekitar 15-20 menit saja motif bisa terlihat. Keris jadi berwarna kehitaman, dengan motif berwarna besi. Terakhir, keris diangkat lalu dicelup ke air biasa lagi dan dibersihkan dengan sabun. Setelah itu bilas pakai air dan keringkan dengan handuk. Menyarankan untuk secara rutin membersihkan keris agar tidak berkarat. Selain itu, jika merujuk pada kepercayaan sebagian besar masyarakat Jawa, keris yang merupakan benda pusaka dianggap memiliki kekuatan gaib yang seringkali disebut isi atau tuah. Dengan menyucikan keris secara rutin, selain pada malam 1 Suro, bisa juga merawat tuah yang ada di dalam keris tersebut. Menurut berbagai literatur, jamasan dari kata jamas yang artinya cuci, membersihkan, mandi. Jamas adalah bahasa Jawa Kromo Inggil tingkatan paling tinggi, halus sementara bahasa Mokonya paling kasar adalah kumbah. Sehingga, jamasan bisa diartikan sebagai kegiatan mencuci, membersihkan, atau memandikan, atau ngumbah. Sedangkan pusaka adalah berbagai benda yang dikeramatkan atau dipercayai mempunyai kekuatan tertentu, seperti gong, keris, tombak, kereta pusaka, dan berbagai macam jenis pusaka lainnya. Sedangkan pusaka adalah berbagai benda yang dikeramatkan atau dipercayai mempunyai kekuatan tertentu, seperti gong, keris, tombak, kereta pusaka, dan berbagai macam jenis pusaka lainnya. Lalu kenapa memandikan pusaka harus dilakukan di bulan Suro? Lebih spesifik lagi di malam 1 Suro. Menurut Murcipto, 2004 dalam bukunya Fungsi dan Makna Siraman Pusaka Mangkunegaran di Selogiri Kabupaten Wonogiri,
maksud dan tujuan jamasan pusaka untuk mendapatkan keselamatan, perlindungan, dan ketentraman. Sebab, bagi sebagian masyarakat Jawa, benda-benda pusaka tersebut dianggap mempunyai kekuatan gaib yang akan mendatangkan berkah apabila dirawat dengan cara dibersihkan atau dimandikan. Tahap-tahap yang harus dilalui dalam upacara ini diantaranya sebagai berikut. 1. Tahap pengambilan pusaka yang disimpan di tempat tertentu. 2. Tahap tirakatan, bersemadi. Komentar, baca artikel lebih nyaman tanpa terganggu banyak iklan di aplikasi kompas.com. Unduh, Home Regional OS. Inilah makna jamasan pusaka. Sabtu, tanggal 19 Desember tahun 2009 pukul 5:06 waktu Indonesia Barat. Komentar lihat foto. Kompas, Heru Sri Kumoro. Pura Mangkunegaran. Editor, Mesh. Kompas.com. Bagi mereka yang tidak memahami kultur Jawa, termasuk anak-anak muda Jawa generasi sekarang, sekalipun jamasan pusaka mungkin tak lagi dipahami maknanya. Menurut berbagai literatur, jamasan dari kata jamas yang artinya cuci, membersihkan, mandi. Jamas adalah bahasa Jawa Kromo Inggil tingkatan paling tinggi, halus, sementara bahasa Mokonya paling kasar adalah kumbah. Sehingga, jamasan bisa diartikan sebagai kegiatan mencuci, membersihkan, atau memandikan, atau ngumbah. Sedangkan pusaka adalah berbagai benda yang dikeramatkan atau dipercayai mempunyai kekuatan tertentu, seperti gong, keris, tombak, kereta pusaka, dan berbagai macam jenis pusaka lainnya. Dengan demikian, jamasan pusaka lalu diartikan sebagai kegiatan mencuci senjata, yang biasanya dilakukan di bulan Suro, khususnya persis di malam tanggal 1 Suro. Suro adalah bulan pertama dalam penanggalan Jawa yang diyakini sebagai bulan keramat, penuh larangan dan pantangan. Masyarakat Jawa hampir selalu menghindari melakukan suatu kegiatan besar di bulan ini, karena takut akan tulahnya. Lalu kenapa memandikan pusaka harus dilakukan di bulan Suro? Lebih spesifik lagi di malam 1 Suro. Menurut Murcipto, 2004 dalam bukunya Fungsi dan Makna Siraman Pusaka Mangkunegaran di Selogiri Kabupaten Wonogiri, maksud dan tujuan jamasan pusaka untuk mendapatkan keselamatan, perlindungan, dan ketentraman. Sebab, bagi sebagian masyarakat Jawa, benda-benda pusaka tersebut dianggap mempunyai kekuatan gaib yang akan mendatangkan berkah apabila dirawat dengan cara dibersihkan atau dimandikan. Apabila tidak dirawat, mereka percaya, isi yang ada di dalam benda pusaka tersebut akan pudar atau akan hilang sama sekali, dan hanya berfungsi sebagai senjata biasa. Sebagaimana upacara pada umumnya, upacara jamasan pusaka juga dilakukan secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui dalam upacara ini diantaranya sebagai berikut. 1. Tahap pengambilan pusaka yang disimpan di tempat tertentu. 2. Tahap tirakatan, bersemadi. 3. Tahap arak-arakan. 4. Tahap pemandian atau jamasan pusaka. Proses mencuci pusaka pun tidak tertutup, tetapi publik boleh melihatnya, bahkan sering di antara mereka berebut air yang menetes pada pusaka yang dijamasi itu. Dahulu penyelenggaran upacara jamasan pusaka dilakukan setiap 1 tahun sekali pada hari Jumat pertama di bulan Suro. Namun saat ini, setelah dikemas untuk kepentingan kepariwisataan, upacara jamasan kerap dilakukan di luar bulan Suro dengan alasan untuk menarik wisatawan asing maupun domestik. Upacara jamasan ini sendiri bila dicermati lebih dalam mengandung nilai-nilai budaya yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain, kebersamaan, ketelitian, gotong royong, dan religius. Nilai kebersamaan tercemin dari berkumpulnya sebagian besar anggota masyarakat dalam suatu tempat, doa bersama demi keselamatan bersama pula. Sedangkan nilai ketelitian tercermin dari proses upacara itu sendiri. Sebagai suatu proses, upacara memerlukan persiapan, baik sebelum upacara, pada saat prosesi, maupun sesudahnya. Persiapan itu tidak hanya menyangkut peralatan upacara, tetapi juga tempat, waktu, pemimpin, dan peserta. Semua harus dipersiapkan dengan baik dan seksama, sehingga upacara dapat berjalan lancar.
Untuk itu dibutuhkan ketelitian. Nilai kegotong royongan tercermin dari berbagai pihak dalam penyelenggaraan upacara. Mereka saling membantu demi terlaksananya upacara. Dalam hal ini ada yang membantu menyiapkan makanan dan minuman, menjadi pemimpin upacara. Nilai religius tercermin dalam doa bersama yang ditujukan kepada Tuhan agar mendapat perlindungan, keselamatan, dan kesejahteraan dalam menjalani kehidupan.